Shalom semuanya, happy Sunday buat kita semua. Hari ini kita mau menyiapkan hati kita untuk kita kembali lagi beribadah. Kita mau memuji, menyembah Tuhan kita, dan juga kita mau mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Mari kita mulai di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat kesetiaan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, dan biarlah hari ini Tuhan, kami mau Tuhan bersatu hati, kami menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pujian penyembahan ini menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk memulai, dan biar kami siap juga untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Lebih dari Bapa di dunia, Kau menjaga hidupku ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku. Lebih dari yang dunia tawarkan, Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa.
duga bahkan di saatku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang kurasa. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saatku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku rasa. Benar Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang selalu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Tuhan lebih sama segala apapun juga Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, biar kami hari ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar kami bisa membalas Tuhan segala kebaikan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Praise you, Lord. We praise you, Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Sekalipun Tuhan saat ini mungkin situasi di sekeliling kami ini sedang tidak kondusif Tuhan. Virus corona ini mungkin sedang naik lagi Tuhan. Banyak kasus Tuhan yang kami jumpai, bahkan di lingkaran terdekat kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa kasih-Mu terus ada bersama dengan kami ya Tuhan. Kuatkan setiap hari kami Tuhan, untuk melalui ini semua dengan baik Tuhan. Biar kami gak hilang kepercayaan kami Tuhan, di situasi yang terendah sekalipun Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memiliki iman yang lebih kuat lagi Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa menguatkan kepercayaan kami kepada Engkau Tuhan. Hari ini kami ingin berdoa Tuhan bersama buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan, yang sedang lagi dirundung oleh banyak permasalahan Tuhan. Tapi kami percaya, kami ingin bersatu hati Tuhan, kami ingin bangkit ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa kasih-Mu itu yang luar biasa terus ada bersama dengan kami Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjaga tetap kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa
bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Agar namamu Tuhan ditinggikan, agar namamu Tuhan. Mari katakan bersama-sama, agar namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh segala keadaan. Engkau meneduh badai, kami
Mari saya mengajak seluruh jemaat untuk kita bisa datang kepada Tuhan sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Saya mengajak melalui kata-kata pujian ini kita diingatkan untuk menangisi bangsa ini. Bagi kita yang dilahirkan, makan, minum, dan hidup di negeri ini bukanlah kebetulan. Dan kalau engkau percaya kepada Yesus, firman Tuhan mengingatkan dimanapun engkau berada, biarlah kita mendatangkan damai sejahtera kita di mana kita berada. Itu berarti saudara dan saya diingatkan untuk kita menjadi imam-imam pengantara. Kita tidak boleh tutup mata ketika di sekeliling kita mereka sedang berduka, bahkan kita juga sedang berjaga-jaga, berwas-was. Kita diingatkan bahwa memang kehidupan tidak pernah ada yang tahu. Syarat untuk kematian itu bukan umur, bukan juga kesehatan, bukan juga segala sesuatu yang bisa menjadi jaminan. Tidak ada syarat untuk kematian, karena itu datang kapan saja. Yang diperlukan adalah kesiapan bagi setiap kita untuk mempertanggungjawabkan hidup yang Tuhan percayakan. Dan kalau kita masih diberikan kesempatan, mari kita datang untuk bisa berdoa, supaya sebagaimana firman Tuhan mengatakan kalau Tuhan masih bersabar, itu karena Tuhan menunggu ada orang-orang untuk bisa datang dan bertobat. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mewakili bangsa ini. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami menjadi pengantara, kami mau menangis kepadamu seperti Nehemia yang mendengar Yerusalem yang runtuh temboknya, yang gerbangnya telah hancur terbakar, tidak ada kehormatan, tidak ada kebanggaan ya Tuhan. Yang ada adalah rasa takut karena kapanpun musuh dapat menyerang. Dan Nehemia yang ada di negeri yang aman, Nehemia hancur hatinya karena mengingat bangsanya. Kami juga Tuhan, kami mau mengingat bangsa kami di mana kami berada. Benteng dari tembok-tembok kami mulai beruntuhan Tuhan. Rumah sakit menjadi overload Tuhan. Obat-obatan menjadi langka. Tetapi Tuhan, justru disinilah kami mau belajar untuk kami terus datang kepadamu, berdoa menjadi pengantara bangsa ini dengan Engkau. Ampuni bangsa kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Kami mau berseru kepadamu Tuhan, menyerukan namamu ya Tuhan. Dan kami mau mencari wajahmu sementara Engkau berkenan untuk kami jumpai. Dan kami sebagai gereja Tuhan tidak boleh tinggal diam. Kami harus berdoa supaya Tuhan menolong bangsa kami, menolong para tenaga kesehatan, menolong orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami kenal. Kami berdoa Tuhan Engkau menolong mereka yang mereka sedang antri untuk bisa masuk IGD, untuk dirawat di rumah sakit. Mungkin juga ada di isolasi mandiri. Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menolong. Dan kami mau berdoa kalau kami adalah anggota mereka, anggota keluarga mereka, berikan kepada kami iman dan keberanian untuk berdoa, berseru bersama dengan mereka ya Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan ya Tuhan. Kami mau berdoa kepadamu Tuhan sebelum kami dengarkan firman Tuhan. Biarlah kami diberikan kesabaran ya Tuhan. Sabar dengan situasi keadaan seperti ini. Dan kami sedang menghadapi ujian lepas ujian. Dan yang kami tahu sebagaimana firman-Mu, ketika Engkau membiarkan Engkau sedang menguji Abraham, maka iman Abraham teruji. Ketika Engkau sedang menguji bangsa Israel di padang gurun, banyak di antara mereka berguguran karena hidup mereka dipenuhi dengan sungut-sungut, dipenuhi dengan keluhan dan gerutuan ya Tuhan. Sehingga Tuhan marah. Ajar kami untuk tetap bersyukur di dalam segala keadaan, untuk meyakini bahwa orang benar hidup oleh karena percayanya ya Tuhan. Kami mau percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali atas hidup kami sekalipun seolah tak terkendali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami mau sekali lagi datang kepada firman-Mu, karena sekalipun langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu tinggal tetap ya Tuhan. Biarlah firman-Mu akan menolong setiap kami untuk menerangi jalan-jalan kami. Dan
Dan justru pada kesempatan seperti ini, kami bisa dan harus bisa untuk tetap menjadi saksi Tuhan. Karena kami mengenal Allah yang hidup. Kami punya pengharapan, janji-janji-Mu akan menjadi dasar buat kami untuk berharap kepadamu. Dan janji-janji-Mu akan menolong kami untuk punya iman sasaran yang tepat, yaitu kepada Allah saja. Dan janji-janji-Mu membuat doa-doa kami tidak sia-sia. Kami berdoa bukan seperti petinju yang sembarangan meninju angin. Karena kami mempercayai bahwa Engkau Allah mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan untuk kesempatan yang baik saya bisa membagikan berkat firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita akan satukan hati di dalam doa untuk kita bersama-sama menerima berkat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sebab kehidupan kami selalu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sampai dengan detik ini Engkau tidak pernah gagal untuk memelihara kehidupan kami, dan kami selalu merasakan kebaikan Tuhan di setiap langkah hidup kami. Sekarang kami sediakan hati kami untuk dengarkan firman-Mu ya Bapa. Tolong kami supaya kami bisa bukan hanya mengerti, tetapi lebih jauh lagi kami menerapkan setiap prinsip firman Tuhan ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, tema kita pada kesempatan ini adalah ujian-ujian kesabaran. Dan mari kita akan langsung saja menuju kepada teks kita yang diambil di dalam kitab atau surat Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Kita akan mulai membaca sampai dengan ayat yang ke-15. Mari saudara simak saya bacakan untuk kita sekalian. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ayat yang ke-15, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Nah saudara, kalau sudah perhatikan, ya di ayat 13 tadi dimulai dengan sebuah janji. Ya, dan janji selalu diikuti dengan penggenapannya. Ya, dan inilah struktur daripada ketiga ayat ini. Janji, lalu kemudian diikuti dengan penggenapan. Nah, yang menjadi fokus kita adalah waktu di antara janji itu diberikan sampai dengan penggenapannya. Nah, ini adalah waktu yang sangat kritis sekali, saudara sekalian. Nah, mari kita akan mulai. Ya, kita akan melihat, kita akan banyak bersinggungan dengan sejarah, terutama riwayat di dalam kehidupan Abraham ketika dia menantikan penggenapan janji Bapa itu. Jadi kita mulai dari sebuah janji yang diberikan oleh Allah kepada Abraham yang ketika itu usianya 75 tahun, saudara. Nah, ini pola Alkitabiah yang
akan selalu saudara temukan di dalam Alkitab. Ya. Ketika Allah mau melakukan sesuatu kepada umatnya, maka bukan umat yang mencari Allah, ya. Bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang harus berinisiatif untuk menjangkau manusia. Polanya selalu demikian. Jadi Allah pada waktu itu menjumpai Abraham dan memberikan janji yang begitu besar. Kalau sudah perhatikan di pasal 12 ayat yang ke-7 di dalam kitab Kejadian, maka janji itu meliputi dua hal. Allah berkata kepada Abraham, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Ya, jadi ada dua janji di situ. Pertama adalah tanah atau negeri yang Allah janjikan kepada Abraham. Lalu yang kedua adalah keturunan, saudara. Jadi dua janji ini. Ya. Dan ini tidak hanya diucapkan satu kali saja, tetapi kemudian diteguhkan beberapa kali di pasal-pasal selanjutnya. Bahkan dikuatkan melalui ilustrasi, saudara. Ini seperti Allah sedang mengkhotbahkan janjinya kepada Abraham. Ya, biasa seorang pengkhotbah kalau mau menyampaikan sebuah kebenaran lalu diikuti dengan ilustrasi. Fungsi ilustrasi adalah untuk meneguhkan pesan kebenaran tersebut, saudara. Kalau saudara melihat misalnya di pasal 13 ayat yang ke-14, 16, saudara, maka Allah mengilustrasikan banyaknya keturunan Abraham itu seperti debu tanah. Kalau ada orang yang bisa menghitung debu tanah itu, maka sebanyak itulah keturunan yang akan Allah berikan kepada Abraham. Lalu kemudian pindah ke pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, saudara. Maka ilustrasinya adalah bintang. Seperti banyaknya bintang di langit, demikianlah banyaknya keturunanmu kelak. Nah, ini adalah janji dari Allah kepada Abraham. Dan umumnya, saudara, kalau kita diberikan sebuah janji, lalu kita selalu mengantisipasi penggenapannya. Ya, pertanyaannya selalu, kapan itu akan diberikan kepada saya? Saya ingat dulu waktu saya masih remaja, dan ayah saya menjanjikan kepada saya untuk membelikan sebuah sepeda motor yang baru. Saudara, saya tanya terus, kapan? Ada sense, ya, ada sebuah dorongan di dalam hati saya yang mengantisipasi penggenapan janji itu. Ya, jadi bagi manusia janji itu selalu masalah kapan itu digenapi. Tetapi tidak demikian dengan Allah. Sebab ya, kalau kita membaca di 2 Petrus pasal 3 ayat 8, bagi Allah, saudara, satu hari sama dengan 1000 hari. 1000 hari sama dengan satu hari. Jadi bagi Allah isunya bukan soal waktu. Ya. Tetapi bagi Allah adalah bahwa pada saat kita menantikan janji itu digenapi, maka waktu itulah yang akan Allah manfaatkan untuk mendewasakan, untuk membentuk kita. Sehingga pada saat berkat itu datang, maka karakter kita pun sudah siap untuk menyambutnya. Nah, mari kita teruskan, saudara. Usia 75 tahun Abraham menerima janji itu. Lalu 11 tahun kemudian di usia ke-86, saudara. Ya, mereka setiap hari terus mengantisipasi penggenapan janji itu. Saya membayangkan barangkali hampir setiap saat, setiap hari, sampai bosan barangkali, Abraham bertanya kepada istrinya, apakah sudah mulai ada tanda-tanda? Apa kamu sudah mulai mengalami apa yang disebut dengan morning sickness?
Sudah mulai mual-mual. Apa kamu sudah mulai pengen muntah apa enggak? Atau barangkali pertanyaannya lebih jauh. Apa di perutmu, di rahimmu itu ada sesuatu yang bergerak-gerak? Karena waktu itu belum ada USG, saudara. Mungkin setiap hari itu yang menjadi bahasan ya di antara mereka, saudara. Tetapi sayangnya 11 tahun mereka menantikan, tetap saja nol. Tidak ada yang terjadi apa-apa. Sementara kalau kita melihat Sarai sudah lewat masa produktifnya. Saudara, organ-organ reproduksinya sudah tidak lagi berfungsi. Abraham pun sudah semakin tua. Bahkan mereka sudah mendiami tanah perjanjian itu 10 tahun lamanya. Jadi janji, salah satu dari janji itu sudah digenapi. Tetapi bagaimana dengan janji yang berikutnya tentang keturunan itu, saudara? Maka itu sebabnya pada waktu itulah kemudian mereka mengambil kesimpulan, dan sayangnya kesimpulannya salah. Mereka berpikir bahwa mungkin Tuhan tidak menghendaki Sarai punya keturunan. Lalu mereka berusaha menolong, tanda kutip, Allah supaya janjinya itu bisa digenapi di dalam dan melalui kehidupan mereka, saudara. Dan ini persoalan bagi Allah. Mereka pikir ya ini sudah biasa dilakukan oleh pasangan suami istri. Ya, semua orang lakukan itu. Lalu apa salahnya kalau kita melakukan hal yang sama, saudara? Lalu akhirnya Abraham menghampiri Hagar, saudara, dan lahirlah Ismail. Bagi mereka yes, tetapi bagi Allah no. Bukan itu caranya. Bukan itu jalan yang dipilih oleh Allah untuk menggenapi janjinya bagi hambanya Abraham. Nah, disinilah mereka telah gagal untuk melihat bahwa Allah yang berjanji bukan hanya Dia adalah Allah yang setia, tetapi juga berkuasa untuk mewujudkan setiap perkataan, setiap janjinya dengan caranya. Dan saya kira barangkali kalau kita berada pada posisi Abraham dan kita hidup pada zaman sekarang ini yang selalu menginginkan segala sesuatu serba cepat, saudara, maka saya yakin kita menghadapi persoalan yang sama. Padahal kalau kita melihat cara kerja Allah, Allah tidak pernah terburu-buru. Bahkan Allah selalu pertama-tama mengerjakan diri orang-orang yang hendak dipakainya sebelum kemudian menyatakan janjinya kepada mereka. Ingat Musa, sebelum dipakai untuk memimpin umatnya keluar dari Mesir, 40 tahun Allah mempersiapkan dia di padang gurun. Saudara, menggembalakan ternak mertuanya. Saudara, Daud juga demikian. Setelah diurapi, tidak langsung menjadi raja. Harus menunggu, ada yang mengatakan 15 sampai 22 tahun. Mungkin Daud menantikan itu, saudara, sampai kemudian dia menjadi raja atas Israel. Nah, inilah yang dialami oleh Abraham dan istrinya. Dan kemudian saudara, waktu terus berjalan, dan saya mengatakan ini tahap berikutnya, ini penantian jilid yang kedua. Sampai akhirnya Abraham berusia 99 tahun. Jadi ini 13 tahun, saudara. Setelah kemudian mereka memutuskan untuk kemudian mengambil Hagar, ya barangkali melalui keturunan Hagar, kemudian Allah akan menggenapi janjinya menurut mereka, rancangan mereka. Tapi itu sama sekali bukan rancangan Allah.
Sampai akhirnya ketika Abraham menginjak usia 99 tahun, saudara. Akhirnya, ya, setahun kemudian, Sarai kemudian hamil, saudara. Dan itu didahului dengan perjumpaan kembali antara Allah dengan Abraham. Dan mengganti nama Abraham yang artinya ayah atau bapak yang terpuji, yang ditinggikan, menjadi Abraham, ya, yang pengertiannya adalah bapa dari banyak bangsa-bangsa, saudara. Nah, sesuatu turning point di sini, saudara. Akhirnya Sarai hamil, dan barangkali mereka mulai berpikir, barangkali setelah lahir satu, lalu akan lahir yang berikutnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan mungkin juga itu sudah menjadi bahan omongan di luar sana. Orang mulai memperbincangkan, ya, kehamilan daripada Sarai. Dan akhirnya, sungguh, Sarai melahirkan seorang putra yang kemudian dinamai dengan Ishak. Dan dia sehat, tumbuh, menjadi remaja. Tetapi kemudian sayangnya Alkitab kemudian menceritakan, ya, ujian terberat yang harus mereka hadapi sebagai suami istri, sebagai orang tua, saudara. Pasal 22 dari kitab Kejadian, kita semua kenal bagian itu, ya. Dan kita membaca di ayat yang kedua, Tuhan datang kepada Abraham dan katakan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, waktu saya baca bagian ini, saya kemudian berpikir, kenapa Tuhan tidak henti-hentinya menyakiti hambanya Abraham? Harus menunggu sedemikian lamanya untuk kemudian mendapat putranya yang pertama, yaitu Ishak. Ini, saudara. Setelah lahir, mulai bertumbuh menjadi remaja, kemudian Allah memerintahkan supaya anak itu dikorbankan bagi dirinya. Seolah-olah Allah sedang berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Saudara, saya ingat suatu saat, pada saat saya dan istri saya masih kuliah di Filipina, ya, tempat di mana Pastor Agustinus juga belajar di sana di APTS, saudara. Istri saya waktu itu sempat hamil, ya, dan pada usia kehamilan bulan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, tidak ada masalah. Tetapi pada saat menginjak usia kehamilan yang ke-8 bulan, istri saya kemudian merasa ada sesuatu yang salah, ya, dengan kehamilan itu, karena anak yang biasanya, cabang bayi yang biasanya begitu aktif, lalu kemudian tidak ada gerakan sama sekali selama 1-2 hari. Lalu akhirnya kami ambil jalan untuk USG, dan ternyata, saudara, jabang bayi itu sudah meninggal dalam kandungan. Apa yang mulai saya pikirkan sejak saat saya mendengar kabar itu? Tidak lain, Allah sedang mempermainkan saya. Kalau Tuhan tidak kasih, ya tidak usah dikasih sekalian. Tetapi kenapa sudah dikasih lalu diambil lagi? Saudara, barangkali itulah juga yang kemudian menjadi pergumulan bagi Abraham. Saya percaya sebenarnya pada saat perintah itu diberikan, bukan hanya nyawa Ishak saja yang dipertaruhkan, tetapi pada saat yang sama janji Allah itu juga dipertaruhkan. Sebab dengan matinya Ishak, maka berakhir sudah penggenapan dari janji Allah itu.
atau batal sudah, patah sudah. Dengan kata lain, Allah gagal menggenapi janjinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa kemudian akhirnya Abraham merespon dengan iman yang luar biasa. Dia tetap percaya, bahkan ketika kemudian dia korbankan putranya yang tunggal yang sangat dia kasih itu, maka Allah sanggup membangkitkan dia dari kematian. Nah, disinilah saudara kita belajar pelajaran rohani yang sangat penting. Bahwasanya iman itu percaya betul kepada janji Allah dan Allah akan menggenapi setiap janjinya. Lalu soal bagaimananya itu diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh Abraham, saudara. Kita sampai di ujung penggenapan janji itu, bahwa akhirnya janji itu benar-benar digenapi. Ya, Ishak akhirnya bertumbuh dewasa, menikah dengan Ribka, lalu kemudian melahirkan sepasang anak kembar, Esau dan Yakub, dan kita tahu betul ya. Lalu tidak lama kemudian memang Abraham meninggal dunia di usia 175 tahun. Lalu dari Yakub yang kemudian menikahi Lea dan Rachel, lalu memiliki 12 keturunan yang pada akhirnya menjadi cikal bakal 12 suku Israel, saudara. Dan dari 12 itu ada satu suku, yaitu Yehuda. Dan dari Yehuda itulah kemudian lahirlah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Dan perhatikan bagaimana Rasul Paulus mengungkapkan ini di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Ya, bukan jamak tapi singular. Ya, bukan plural tapi singular. Seolah-olah yang dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu. Siapa itu? Yaitu Kristus. Melalui Kristuslah penggenapan janji yang diberikan oleh Allah kepada Abraham itu terjadi. Sebab akhirnya memang Abraham menjadi bapak dari segala orang beriman melalui Yesus Kristus. Saudara, dan sesungguhnya kalau kita kembali ke kitab Kejadian, saudara, barangkali ya kalau kita baca dengan kacamata modern, seolah-olah ayat ini sepertinya salah secara gramatikal. Ya, pasal 15 ayat yang kelima. Dari kitab Kejadian katakan begini, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya, saudara, bintang banyak, luar biasa, tidak terhitung, saudara. Ya, banyak, plural, jamak. Tetapi dikatakan demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, itu dalam bentuk tunggal, singular, saudara. Jadi dengan kata lain, janji Allah kepada Abraham sungguh dipenuhi, digenapi sepenuhnya melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, saudara, apakah Abraham menyaksikan penggenapan janji itu? Dan jawabannya tidak. Abraham tidak pernah menyaksikan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berjalan di atas muka bumi ini, melayani, mengajar murid-muridnya.
tidak pernah menyaksikan penggenapan dari janji itu. Tetapi Abraham sudah melakukan bagiannya. Dia pegang teguh janji Allah itu. Dia menantikan dengan sabar, kata firman Tuhan, saudara. Dan akhirnya, karena dia yang berjanji itu setia, maka janji itu pasti akan digenapi. Nah, saudara, mari kita tarik ini, saudara, pertama-tama. Kenapa sih kok cerita ini ya, yang dibingkai dalam struktur janji penggenapan menjadi penting buat penerima surat Ibrani? Kenapa demikian? Karena mereka sedang mengalami aniaya yang luar biasa. Saudara, itu sebabnya saudara akan menemukan nasihat-nasihat, ya, peringatan-peringatan, jangan hanyut, teguhlah berpegang pada keyakinan. Teguh berpegang itu dikatakan secara berulang kali. Kenapa? Karena ada bahaya. Mereka akan kembali kepada kepercayaan mereka yang lama. Sebabnya di bagian ini pula, di dalam surat ini, kita melihat ya, ada pembahasan mengenai murtad, saudara. Apa pengertiannya murtad? Di pasal yang ke-6 juga, saudara, kalau saudara melihat di ayat yang ke-4, saudara, di sana diceritakan ya, bahwa mereka, ya, ini jemaat yang menerima surat Ibrani itu, mereka itu sudah pernah diterangi hatinya, ya, pernah mengecap karunia surgawi. Mereka mendapat bagian dalam roh, kata firman Tuhan, dan mengecap firman yang baik dari Allah serta karunia dunia yang akan datang. Saudara, saya membayangkan ya, kadang kita kalau pergi ke supermarket, seringkali kita ditawari untuk mencoba kue yang dipotong kecil-kecil itu, saudara. Ya. Nah, kita seringkali ya coba ya tergantung, kalau lapar cobanya banyak, saudara. Tapi begitu kita coba ya, kita rasakan, ini ada kemungkinan untuk kemudian kita membeli kue itu karena rasa enak dan mungkin kita sedang butuh kue itu, saudara. Tapi bisa juga meskipun kuenya enak, kalau mungkin kita pas tidak ada uang, ya, atau kita mungkin sudah banyak kue di rumah, ya kita nggak membeli. Nah, saudara, kira-kira gambarannya seperti itu. Jemaat yang menerima surat Ibrani sudah mengecap nikmatnya karya Kristus. Tetapi karena aniaya, kemudian mereka mau kembali kepada kepercayaan mereka yang lama. Itu sebabnya mereka perlu belajar dari Abraham. Kenapa? Karena Abraham berpegang teguh pada janji Allah. Sekalipun ada banyak ujian, bahkan mereka pun pernah gagal, saudara. Tetapi dia tetap sabar menantikan penggenapan janji Bapa itu. Dan saya kira itu pula, saudara, yang perlu kita lakukan pada saat-saat seperti ini. Saat yang sangat sulit, saudara. Kita menghadapi satu masa yang mungkin belum pernah kita hadapi dalam sepanjang kehidupan kita. Sangat sulit. Tidak ada seorang pun yang bersuka cita atas masalah pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih daripada 1 tahun ini, saudara. Dan pada saat-saat seperti itu, barangkali, saudara, iman kita ini bisa menjadi goyah. Kenapa? Karena memang, saudara, sejak dari kecil secara naluri kita ini biasa cenderung menghindar dari masalah, dari kesulitan, dari apa yang kita tidak sukai.
Ditambah lagi banyak gereja, banyak hamba-hamba Tuhan yang kemudian mengajarkan Injil kemakmuran. Kalau kamu percaya Tuhan, kalau kamu sungguh-sungguh taat kepadanya, berkat jasmani akan turun atasmu. Tapi kenyataannya saudara, apa yang kita hadapi sekarang ini berbanding terbalik. Padahal di mata Tuhan sesungguhnya tidak demikian. Bagi Allah, ujian itulah yang akan mendewasakan kita. Saya mau mengutip perkataan dari Edmund Clooney yang mengatakan demikian. Ujian seharusnya tidak membuat kita terkejut atau menyebabkan kita meragukan kesetiaan Allah. Sebaliknya, kita seharusnya bersuka atas kehadirannya. Allah mengizinkan ujian datang untuk menguatkan kepercayaan kita kepadanya, sehingga iman kita tidak gagal di tengah jalan. Ujian mengikis kepercayaan kita kepada diri sendiri dan menuntun kita kepada Sang Juru Selamat. Kuncinya saudara, tetap bertekun, sabar, menantikan penggenapan janji Bapa. Itulah pengharapan yang harus kita pegang teguh di dalam hidup ini, saudara. Dan kita tetap harus optimis. Kita harus memandang ini sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Santo Agustinus mengatakan begini, bahwa trials come to prove and improve us. Bahwa ujian-ujian datang itu untuk membuktikan, menguji iman kita, dan sekaligus untuk mengembangkan, mendewasakan, membangun kita. Itu sebabnya mari, sama seperti Abraham, kita akan tetap bertekun, bersabar, menanti penggenapan daripada janji Bapa di dalam Kristus Yesus. Suatu saat, saudara, tidak akan ada lagi yang namanya penderitaan, kesulitan, masalah di dalam hidup kita. Dan sementara ini, mari kita bersabar dan kita tetap bersukacita di dalam Dia. Puji Tuhan, saudara, kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, firman-Mu sudah datang kepada kami. Dan berdoa Roh Kudus akan terus bekerja di dalam hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu akan sungguh-sungguh menguatkan kami dan membuat kami menjadi orang-orang yang punya keyakinan yang penuh di dalam Engkau. Iman kami semakin kokoh dan berpegang teguh pada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat Pak Pendeta Surono yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita akan meresponi firman Tuhan ini. Saya mengajak kita menyanyikan pujian doa bagi bangsa ini. Beberapa tokoh di dalam Alkitab yang mengajarkan kepada kita, Abraham berdoa, bernegosiasi dengan Tuhan ketika tahu keponakannya Lot, di mana tinggal di tengah-tengah kota yang penuh dengan kefasikan, Sodom dan Gomora. Abraham berdoa kepada Tuhan untuk bisa meluputkan keluarganya. Tetapi sekali lagi, semua itu bergantung kepada respon. Dan mari kita akan meresponi dalam kondisi seperti ini. Untuk kita datang kembali melalui pujian ini, kita berdoa. Jadikan pujian ini menjadi doa kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Saya mengajak
saja kita bangkit berdiri bagi bangsa ini. Kami berdiri, amin, haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami Kepadamu, amin. sesuatu yang besar pasti Terjadi dan mengubahkan negeri kami, agar namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bersama-sama, oh bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri amin, amin, haleluya. kami Kepadamu sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami, agar namamu Tuhan ditinggikan, agar namamu Tuhan ditinggikan, sekali lagi, agar namamu haleluya, atas seluruh bumi. Bapa, kami mengakui di hadapan-Mu Tuhan untuk memohon pengampunan-Mu sekali lagi. Kami meminta pengampunan untuk setiap keluarga, setiap saudara, setiap kota, dan bahkan provinsi dan bangsa ini Tuhan. Kami meminta pengampunan-Mu, dan tolong kami ya Tuhan sebagai umat-Mu untuk menjadi orang-orang yang dikenal oleh karena kesabaran. Di tengah-tengah ujian-ujian ini Tuhan, kami diuji kesabaran kami, diuji untuk kami tetap memandang kepada Engkau. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa supaya setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, kami beroleh kekuatan baru untuk menanti-nantikan Tuhan. Ujian apapun yang datang kepada kami, biarlah karakter kami justru semakin dimurnikan. Hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan bawa hidup kami juga untuk bisa menjadi berkat buat setiap orang yang ada bersama-sama dengan kami. Dan bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tapi karena oleh Roh-Mu saja yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, Engkau akan berjaga-jaga di mulut kami, supaya mulut kami menjadi orang-orang yang sabar di tengah-tengah ujian. Engkau berjaga-jaga di dalam hati kami, supaya hati kami tidak meledak-ledak, tetapi hati kami dipenuhi oleh ketenangan. Engkau berjaga-jaga di pikiran kami, supaya kami berpikir tentang perkara-perkara yang di atas. Semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang suci, semua yang mulia, itulah yang kami pikirkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Demi nama Yesus, ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan saudaraku, kita akan mendengarkan pengumuman untuk satu pekan ini. Pada hari Selasa nanti kita akan ada Moment of Restoration, dan kita akan melakukannya secara online, bisa melalui IG Live. Mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama saudaraku. Dan saya ingin sampaikan kepada kita semua, kadang-kadang apa yang kita pikir itu sesuatu yang biasa, tetapi sesungguhnya itu bisa menjadi kekuatan berkat besar. Karena mereka tidak expect Anda itu ternyata mendoakan mereka. Dan di dalam IG Live kita akan worship night, kita akan berdoa bersama-sama. Saya ingin menyampaikan ketika kami melakukannya, termasuk melalui Facebook pribadi saya, itu ada message pribadi di dalam, ketika di dalam IG Live atau Facebook online begitu ya,
Ada di antara mereka yang ternyata sedang isolasi mandiri. Ada di antara mereka yang saudaranya, kakaknya sedang menderita kanker lidah, macam-macam. Dan kita tidak pernah tahu. Tapi saya ingin katakan bahwa kita bisa menjadi berkat. Sekalipun kita terkunci, kita di PPKM, kita masih bisa menjadi berkat ketika kita datang kepada Tuhan dan menjadi orang-orang yang bersyafaat, berdoa syafaat bersama-sama. Saya mengajak seluruh jemaat SHF, we can do apapun yang kita rasa kita bisa lakukan, walaupun kelihatannya kecil, tapi Tuhan bisa pakai menjadi berkat besar. Hari Kamis kita akan ada komunitas tumbuh bersama, kita bergabung bersama-sama, saling menguatkan, dan kita akan berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan demikian juga terima kasih buat saudaraku yang tetap setia memberi untuk Tuhan. Saya tahu tidak mudah, usaha Anda mungkin mengalami masalah, tantangan, tetapi ketika saudara memberi dengan sukacita, bukan memberi karena takut, tapi memberi karena saudara dan saya mengasihi Tuhan, engkau akan diberkati karena hatimu dipenuhi oleh kasih. Dan silakan saudaraku memberikan persembahan persepuluhan dan korban misi di rekening yang ada di bawah ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapa di surga, kami sekali lagi mau datang kepadamu mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih bisa beberapa di antara pengerja berkumpul bersama untuk melayani. Karena kami tahu ada gereja-gereja yang pada akhirnya hanya Bapak Gembala dan anaknya saja yang bisa melayani. Tapi kalau hamba-Mu bersama dengan para pelayan Tuhan yang tetap setia dan mengambil resiko, Tuhan, hamba-Mu mengucap syukur. Karena Engkau setia dengan gereja ini. Dan Engkau menggerakkan jemaat-Mu untuk belajar, mengambil bagian ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami bukan gereja yang besar, yang punya banyak pengerja. Tapi kami punya orang-orang yang setia. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Dan Tuhan Engkau protect para pengerja kami yang berapa waktu terus melayani. Kami menangis buat mereka yang sedang terbaring karena sakit Tuhan. Mari Tuhan jamah mereka. Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Dan kami mau berdoa supaya Tuhan, apa yang kami persembahkan tidak akan pernah sia-sia. Karena Engkau berjanji bahwa segala jerih lelah kami di dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Kami meyakini itu Tuhan. Sekalipun seringkali kami sendiri takut, was-was ya Tuhan sebagai manusia. Tapi Tuhan, kami mau meminta tunjukkan diri-Mu ya Tuhan. Agar semua kami yang melayani tetap diberikan kekuatan, kesehatan. Demikian juga seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Dimanapun berada, Tuhan Engkau akan melindungi kami juga. Dan siapapun juga ya Tuhan, biarlah melalui pelayanan kami, pelayanan online ini, yang menyaksikan, yang mendengarkan, biar juga diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Dan saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberi damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, dan diberkatilah masa depanmu. Diberkati apa yang sedang kau kerjakan di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan tetap harum, tetap dimuliakan atas hidupmu sekalipun engkau sedang dalam keadaan terjepit, terdesak. Tetapi justru dalam keadaan seperti itu, imanmu, karaktermu, dan kesetiaanmu semakin dimurnikan dan engkau tetap dikuatkan bersama dengan Tuhan. Dan kiranya Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap engkau. Biarlah damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Semua kita akan didapati Tuhan
setia. Haleluya. Amin, amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan God bless you all. Haleluya. Terima kasih buat para pengerja yang sudah melayani. Amin.